Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Benny, lu kasih kode dong. Pak Benny, silakan. Terima kasih. Selamat malam, Bang Karni. Saya senang sekali dengan ILC mengangkat isu ini, karena saya selalu salah satu yang kena dampaknya. Begitu banyak SMS, WA masuk bertanya apa yang sesungguhnya terjadi di BNN. Jadi pada forum ini tentunya kita berharap bahwa publik menjadi lebih jelas lagi. Karena kami membaca di media sosial hujatan kepada institusi sangat-sangat serius. Dan saya membayangkan ke depan, seandainya ini tidak bisa tuntas, memori publik mengenai masalah ini, rusaknya kepercayaan publik pada institusi, itu akan mengendap lama. Ini yang kami lihat. Jadi Pak Karni, pada kesempatan ini tentunya kita semua sepakat bahwa keterlibatan aparat dalam menunjang operasional sindikat narkoba ini harus diberantas dan dihukum seberat-beratnya. Pada saat kami menjabat pun beberapa dari BNN sudah kami ajukan ke pengadilan. Ada dokter sudah dipecat, kemudian ada PNS juga sudah kena. Pak Benny menjadi deputi bidang pemberantasan kapan? Kami dari 2012-2013. 2012. Yang menangani kasus Freddy saya. Pak Benny. Iya. Kalau tuduhan tadi benar, berarti dalam masa jabatan Pak Benny. Jadi kami jelaskan dulu, Pak. Kami menangani kasus ini berkat kerjasama internasional dengan USDA, dengan NNCC, sehingga bisa mengungkap kasus ini. Kemudian kita proses, bahkan terakhir kita bisa mendukung pengungkapan dari pihak Tiongkok sendiri. Bos yang di sana juga sudah ditangkap, jadi sudah tuntas kasus ini. Di sini terungkap bagaimana peran dari Freddy, kemudian peran dari temannya Freddy, Chandra Halim, peran dari utusan dari yang namanya Wang Changsu, warga negara Hong Kong, juga Yutang, selaku kurirnya, kemudian keterlibatan dari beberapa pihak, termasuk oknum yang mengurus di pelabuhan, masuknya barang dan sebagainya. Dalam penanganan kasus ini memang cukup menantang, Pak. Karena apa? Freddy sendiri cukup banyak berulah. Karena kita tahan di sel isolasi, kita tidak berikan akses, artinya kita batasi besuk, makanan harus makanan dari jatah dan sebagainya. Sehingga suatu saat dia membenturkan kepalanya ke tembok. Terus anggota kami lapor, Pak Freddy mau bunuh diri. Padahal kita tahu itu sandiwara, makanya saya jawab, tolong kasih tahu dia, suruh keras lagi. Betul, anggota kami sampaikan ke dia, Pak, pesan Pak Benny, suruh keras lagi, malah berhenti. Artinya dia ingin dengan berlaku seperti itu supaya nanti dapat fasilitas ataupun kemudahan-kemudahan. Jadi kami tegas keras menangani itu karena kita tahu siapa Freddy. Kami pernah kedatangan media. Dia bertanya, Pak Freddy mempertanyakan barang bukti 1,4 juta butir itu kemana? Kemudian saya jawab, nggak salah. Barang bukti itu sudah dimusnahkan di Lido Bogor, disaksikan oleh media, disaksikan oleh jaksa, disaksikan oleh dari LSM. Secara transparan kita lakukan.
kita lakukan sesuai dengan undang-undang. 7 hari setelah penetapan dari kejaksaan, kita langsung musnahkan dengan disisihkan barang buktinya untuk kepentingan sidang, sisihkan sebagian untuk penelitian. Jadi dalam kasus ini Pak Karni, menurut kami sepanjang penanganan di kami tidak ada masalah. Bahkan kami mengawal sidang itu dengan mengundang dari Komisi Yudisial. Sehingga setiap sidang perwakilan dari Komisi Yudisial hadir untuk memantau jalannya sidang. Ada satu hal yang memang waktu itu agak alot adalah adiknya Freddy. Namanya Joni. Karena Freddy pernah berujar begini, apapun jalannya, saya akan tempuh, yang penting adik saya bebas. Tapi berkat ketekunan dari teman-teman penyidik, bekerja sama dengan jaksa penuntut umum, berkas itu dikirim dan vonis. Sehingga tugas penyidikan ini boleh dikatakan tuntas. Karena sampai dengan petugas dari NNCC dari Tiongkok datang ke sini bulan Juli tahun 2013, memeriksa Freddy, kemudian kesaksian ini digunakan untuk membuktikan bosnya yang ada di Tiongkok. Jadi kalau membaca cerita yang disampaikan ke Pak Haris, saya terpikir, karena Freddy ini pecandu berat. Kalau saya menghadapi pecandu berat Pak Karni, saya nggak akan percaya. Ketika saya nangkep pilot Lion, 2 orang, ngaco ceritanya. Ketika kami menangkap dan Lanal Semarang, sama. Karena ceritanya akan seperti ya orang berhalusinasi. Nah dalam konteks ini, saya coba mengkaitkan. Dia bilang ke Cina bersama 2 tugas BNN melihat pabrik narkoba. Atau itu berkaitan dengan ketika dia diperiksa oleh petugas dari Tiongkok ini, dia membayangkan dia jalan-jalan ke Cina. Harus ngurus visa lewat imigrasi, tentunya tidak semudah itu. Nah dalam kaitan ini tentunya jadi maksud Pak Beni tidak pernah ngebond dia untuk dibawa lihat pabriknya ke Tiongkok gitu. Mana mungkin Pak, tahanan jalan-jalan ke luar negeri, nggak boleh. Nggak boleh, dia status tahanan kemudian melintas negara, nggak boleh Pak. Lain kalau itu dalam konteks dia dideportasi, dikawal, kemudian dalam konteks katakanlah penangkapan dari luar negeri dibawa pulang dan sebagainya, itu bisa. Tapi kalau dalam rangka penyidikan tidak bisa Pak. Tapi Pak Beni setuju dong kalau apa yang dikatakan Bung Haris ini disidik sampai tuntas. Saya setuju sekali Pak. Justru kita akan mengapresiasi sekali Pak Haris ketika Pak Haris ini menyampaikan misalkan ke Pak Tito, Kapolri, Pak Buas, seminggu aja sebelum eksekusi. Sehingga ada ruang untuk, saya yakin beliau akan langsung respon saat itu juga. Tetapi ketika ini disampaikan sudah pintu tertutup, maka kami dihadapkan, katakanlah dari Polri dan BNN dihadapkan pada kondisi tembok besar ada di depan. Karena Freddy sudah mati. Jadi ketika itu disampaikan seminggu sebelumnya, Pak Haris akan menjadi pahlawan. Publik akan mengapresiasi, publik akan salut. Tetapi ketika ini yang terjadi sesudah Freddy tidak bisa ditanya, Polri dan BNN yang sekarang menjadi korban. Termasuk saya, SMS terus pada bertanya, bener nggak ini, bener nggak? Jadi tentunya dalam konteks ini masukan dari Pak Sitijak, kalau saya sebagai penyidik, saya udah bisa nangkap dan apa yang harus saya lakukan. Pak Beni sebagai penyidik,
bisa mengira-gira nggak siapa BNN yang suruh copot CCTV di Nusa Kambangan? Kalau Dari cerita Pak tahunnya 2014 Pak ya. 2014 saya sudah tidak menjabat, saya sudah pensiun. Tetapi ketika kita masuk Nusa Kambangan Pak, di pintu penjagaan depan daftar. Kalau kita atas nama institusi tanya surat perintah. Kami awal masuk ke sana 3 jam menunggu meskipun bawa surat dirjen. Jadi begitu ketatnya, saya yakin terdata. Nah kalau mendengarkan acara ini saja, harusnya sudah ada yang gerak. Cek, tanya, ini, dan sebagainya. Ya. Sehingga ini menjadi pintu masuk. Ya Pak Sitijak juga nggak sampai hati aja nyebut ke nama. Kalau melihat sikap Pak Sitijak, saya yakin dengan ketegasan, keberanian beliau akan komit untuk sharing informasi ini, sehingga ini bisa terungkap. Daripada buntu seperti ini, kita tidak tahu ke depan ini apa yang kita hadapi. Baik. Pak Tommy Sagiman ada tambahan? Tapi itu setelah Pak Tommy pensiun. Terima kasih Pak. Saya sampai bawa sebuah pensiunan BNN Pak. Selamat malam. Saya menjabat Deputi Pemberantasan BNN itu dari tahun 2010. Saya koreksi ya tadi 2009, 2010 sampai 2012. Per 1 April 2012 saya pensiun. Lalu saya Budiman ditangani BNN, Pak Tommy udah pensiun. sudah pensiun Pak. Lalu yang mengganti saya Pak Beni. Ya saya tahu. Kasus ini kalau tidak salah bulan Mei 2012. Menambahkan Pak Beni tadi, seorang Freddy Budiman Pak, dia yang menggunakan narkoba. Ada kebiasaan-kebiasaan yang melekat seorang pemakai. Biasanya mereka-mereka yang menggunakan narkoba itu tidak akan berbicara dengan terus terang. Maksudnya pembohong lah. Ya. Yang kedua, Ini bukan pemakai Pak, penjual. penjual dan pemakai ada Pak. Tadi saya konfirm sama Pak Beni, Bukan, si Freddy ini pedagang besar. Apa pemakai juga? Oh, yang kedua, dia setelah dengan sifat yang itu dia membuat sensasi. nggak perlu lagi Pak, dia Ya, udah saya mati. pikir dia sudah tidak ada jalan keluar lagi Pak menghadapi eksekusi mati. Mungkin yang perlu disampaikan ke dunia ramai melalui Pak Haris, yang itu yang dia sampaikan. Jadi yang perlu kita harus teliti lagi untuk kasus. Sebenarnya saya juga beberapa hari yang lalu saya sudah mereka-reka. Kenapa baru sekarang diungkap? Seandainya seperti yang Pak Beni bilang seminggu sebelum diungkapkan, mungkin banyak jalan keluarnya. Lebih banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaat. Terima Baik, kasih. Pak BNN yang sekarang, Pak Selamat. Tanggapannya apa? Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis malam, ketika saya menerima broadcast, banyak sekali dari teman-teman media terutama, karena para korlip-korlip itu teman-teman saya semua, kirim ke saya semua. Langsung saya mencoba konfirmasi kepada Kang Haris. Biasanya kan ada broadcast hoax biasanya. Kang Haris, ini betul enggak? Belum menjawab, betul. Bolehkah saya ditunjukkan yang konkret dari informasi ini apa? Beliau menyampaikan banyak sekali yang disampaikan, tapi diantaranya adalah bahwa saya hanya menerima itu, tidak melebih dan tidak kurang, kira-kira itu. Kemudian besoknya kami melapor kepada Pak Budi Waseso menyampaikan
ya sudah Pak Selamat, segera sampaikan kepada publik apa yang BNN tanggapi soal broadcast yang disampaikan oleh Kang Haris. Yang pertama yang beliau sampaikan langsung komunikasi dengan saya, beliau kepada saya. Yang pertama, memberikan apresiasi apa yang disampaikan Kang Haris. Bisa benar, bisa tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Kang Haris bisa menyampaikan informasi itu, tolong bekerja sama, buktikan bersama-sama. Minimal ada secuil bukti yang konkret. Misalnya begini, siapa berbuat apa diapakan, kapan, di mana, bagaimana caranya. Secuil aja Bang, mungkin bisa kita menjadi bahan keterangan, menjadi bukti awal yang konkret. Kemudian yang ketiga, beliau menyampaikan bahwa manakala ada penegak hukum yang memang ingin masuk sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan investigasi, oleh beliau disampaikan BNN terbuka. Kemudian yang keempat, bahwa kalau memang ada orang BNN, pejabat BNN, penyidik BNN yang terlibat di dalam hal ini, beliau tidak ada pilihan lain, harus ditindak secara tegas. Karena beliau berkomitmen untuk memberikan hal yang terbaik kepada publik, dan aparat BNN menurut beliau itu harus bersih. Itu yang beliau sampaikan kepada saya. Pertanyaan saya, Pak, ya tadi kan ada juga info lain ya soal BNN. Iya, betul. Dan juga tuduhan yang disampaikan ini, walaupun orangnya udah mati, tuduhan yang berat sekali loh Pak. Iya, betul. Gak kebayang loh kalau BNN bisa begitu. Iya. Selama ini kalau kami mengangkat perkara narkoba, Iya. ya kami udah dengan penuh keyakinan BNN itu Iya. bersih. Iya. Tapi ini tuduhan meruntuhkan keyakinan publik tadi Pak. Iya. Apa tindakan BNN itu? Iya. Begitu menerima broadcast semacam ini langsung viral ke seluruh dunia, saya bilang, bukan Indonesia tapi ke seluruh dunia. BNN mengambil sikap bahwa harus ada pembenahan ke dalam, pemeriksaan ke dalam. Tidak boleh mengabaikan apapun informasi yang disampaikan oleh masyarakat, termasuk dari Kang Haris. Tadi siang diteruskan oleh beliau, oleh Kepala BNN Pak Budi Waseso, ketika dalam rilis jaringan Taiwan Indonesia 15 kg sabu tadi di BNN jam 13, disampaikan BNN mohon Kang Haris bekerja sama dengan BNN untuk membuka persoalan ini seluas-luasnya, dibuka oleh beliau, disampaikan nanti kepada publik, itu beliau. Kemudian kemarin beliau, atau setelah menerima podcast itu, kami membuat laporan dan langsung rapat staf beliau memerintahkan segera membentuk tim. Langsung dibentuk tim yang dipimpin oleh Inspektorat Utama Pak Irjen Pol Rumurkal, dibentuk. Dan tadi siang sudah ketemu dengan Kang Haris, saya belum mendapat info apa isinya. Dan saya kira nanti akan ada tindakan pemeriksaan lebih lanjut siapa yang berkaitan dengan persoalan ini, supaya ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, sebagaimana pasal 184 KUHP. Tapi tetap informasi itu harus benar-benar informasi yang konkret, meskipun hanya secuil. Itu yang dibutuhkan oleh BNN. Terima kasih Pak. Benar, udah ketemu Mas Haris. Dengan siapa? Pak Rum. Tadi. Irjen Pol Rumurkal. Tadi pagi Pak Selamat. Tadi pagi ya, tadi pagi. Apa yang mereka dapat dari Mas Haris? Kita ngobrol, tapi Pak Rum bawa beberapa teman, ada ketua timnya, lalu ada auditor, istilahnya auditor kalau di BNN menurut Pak Rum. Lalu ngobrol-ngobrol sebetulnya, lalu saya bilang saya bersedia membantu sejauh apa yang saya tahu dan yang saya alami dan yang saya ketahui untuk bisa suportif terhadap tim di BNN.
Nanti diatur waktu selanjutnya untuk ketemuan lebih formal, seperti itu. Ada lebih dari cerita di sini nggak? Nanti acaranya nggak cukup jamnya. Ya, maksud saya nggak apa-apa kan. Tapi Begini, saya- ada nggak yang didapat BNN lebih dari Saya mau cerita? bilang begini, seperti tadi saya sudah sampaikan di doorstop beberapa media. Menurut saya pembuktian tetap ada di pihak Polri atau BNN Ya. atau tim independen nanti yang mungkin usulannya Pak Sitinjak tadi atau apapun lah yang mewakili negara. Saya tidak mau membuktikan, tapi saya akan membantu memberikan sejumlah petunjuk lain yang mudah-mudahan itu kontributif. Dan saya tidak akan kemana-mana. Semua resikonya, kerjasamanya saya akan jalani itu semua. Izin Baik. Bang, sedikit. Memang di dalam sistem pembuktian itu beban pembuktian itu ada di penegak hukum. Ya. Tapi informasi, pengaduan, laporan itu ada standar minimal yang bisa kita jadikan tindak lanjut penyidikan. Itu Bang. Baik. Sekarang Jenderal Boy, Kadip Humas. Apa tanggapannya terhadap dari Mabes Polri? Disebut-sebut juga Mabes 90 miliar berapa? 90. Ya, apa tanggapannya Jenderal? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh pemirsa dan para hadirin. Beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar hari Jumat, kami di forward oleh Pak Kapolri berkaitan beredarnya dokumen elektronik, yaitu teks percakapan Bapak Haris dengan Saudara Freddy Budiman yang telah disebarluaskan di media sosial. Ada beberapa instruksi yang diberikan kepada kami oleh Bapak Kapolri. Kami diminta untuk segera berjumpa dengan Pak Haris. Kami membuat janji karena Pak Haris ini adalah mitra kita juga selama ini. Hari Sabtu kami janjian sama Pak Haris, dan Pak Haris menceritakan kembali terhadap isi teks yang disebarluaskan melalui media sosial. Dan pada kesempatan itu kami mendengar, menerima masukan, dan kami lihat, kami bandingkan, karena kita sudah memprint out isi dari percakapan yang di medsos ini, tidak lebih tidak kurang informasinya sama. Apa yang disampaikan oleh Pak Haris terhadap apa yang tertuang dalam tulisan teks testimoni tidak langsung. Artinya testimoni ini tidak kita dengar langsung, tetapi melalui perantara Bapak Haris. Sejak kami pertemuan dengan Pak Haris, kami melaporkan kepada Kapolri, dan Pak Kapolri juga memanggil sejumlah staf, termasuk saya sendiri, termasuk beberapa pejabat di Mabes Polri, untuk kita bahas. Yang pertama, kita menganalisis konten, isi daripada percakapan yang dilakukan pada tahun 2014, yang menurut Pak Haris dilakukan di lapas di Nusa Kambangan. Kemudian isinya ini, di samping isi, kita juga tentu mencoba mempelajari profil dari Pak Freddy sendiri sebagai narasumbernya Pak Haris. Kemudian juga kita melakukan penyelidikan, pengecekan, mengkonfirmasi, contohnya misalkan tentang pledoi. Jadi Bapak Kapolri sudah menunjuk tim penyelidik untuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan kita diterima dengan baik, dan kita ditunjukkan pledoi yang diterbitkan pada tahun 2013, dan itu melekat di berkas putusan mulai dari tingkat pertama sampai dengan PK. Jadi sudah dibaca langsung dan itu sudah dilaporkan. Kemudian juga kami mempelajari secara seksama konten isi sama yang diucapkan oleh Pak Beni tadi, berkaitan dengan apa mungkin tersangka kita, terpidana, kita bisa bawa ke luar negeri untuk melakukan pengembangan kasus. Ini sesuatu yang tidak lazim dilakukan ke luar negeri. Tapi kalau di dalam negeri saja itu lumrah. Jadi ada sebuah kejanggalan-kejanggalan. Kami mulai meragukan isi
atau kebenaran daripada konten informasi itu. Ditambah lagi tentu kita menyadari bahwa sebagaimana sudah disebutkan juga, bagaimana kalau orang yang sedang dalam posisi terpidana hukuman mati. Pada waktu itu kan berarti baru mendapatkan vonis 2013, kemudian posisinya pertemuan adalah 2014. Kemudian dalam posisi juga ternyata Freddy bukan saja pedagang, tetapi juga pengguna, pemakai. Oleh karena itu pengalaman kita memang kalau pengguna itu lebih kepada tidak stabil, inkonsistensi, penuh dengan halusinasi dan kemudian juga dalam posisi dalam mengekspresikan itu tidak ragu-ragu, apalagi dia kategori pengguna amfetamin. Dalam menyimpulkan sementara yang dilakukan oleh kita, keputusannya untuk sementara kami meragukan isi kebenaran, dan kedua, informasi yang ada ini masih bersifat sumir. Namun demikian, Bapak Kapolri juga telah memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan internal. Artinya ini diterima sebagai suatu informasi penting karena ini menyangkut martabat, harkat dan harga diri institusi, karena disebutkan di situ pejabat Mabes Polri menerima 90 miliar. Tentu ini bukan tuduhan yang main-main, karena ini menyangkut kredibilitas di tengah upaya kita membangun trust publik dan juga berkaitan dengan upaya kita memerangi narkoba, di mana dalam era tahun 2000-an ini, di awal tahun 2000 sampai hari ini, Polri selalu menempatkan kejahatan narkoba itu adalah sebagai kejahatan prioritas dalam program kerja. Selalu. Dan hari ini juga Kapolri Jenderal Tito Karnavian menempatkan itu sebagai prioritas. Kemudian tentunya dengan kondisi ini, artinya kita tetap melihat ini adalah informasi penting, tetapi tentu kami ingin juga mengajak publik untuk kita berpikir proporsional, realistis, objektif dalam melihat permasalahan ini. Kalau isi informasi itu dikategorikan sebagai suatu perbuatan pelanggaran hukum, tentu kita harus menggunakan norma-norma hukum dalam proses pembuktiannya. Kita harus mengacu kepada hukum acara pidana, dan juga tentu kita membutuhkan kesaksian Freddy Budiman. Jadi bukan kesaksian Pak Haris yang penting di sini, tetapi Pak Freddy Budiman menjadi sebuah penting ketika nanti itu akan menjadi suatu perkara yang harus dibuktikan. Dalam hal ini kami punya niat, akhirnya kita di Mabes Polri, hari ini ada rapat Pak, hari ini di level divisi hukum, dan juga kami dengan sejumlah rekan-rekan termasuk dari jajaran TNI dan PNN khusus yang menangani hukum telah dirapatkan dan diputuskan ingin memberikan suatu pembelajaran hukum bagi kita semuanya, bagi Polri, bagi masyarakat, ya termasuk juga dengan Pak Haris. Artinya kita sudah memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Dalam hal ini secara bersama telah dilaporkan pada Barreskrim Polri dugaan pencemaran nama baik, penghinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ITE pasal 27 ayat 3. Jadi dalam hal ini kita ingin membuktikan, mengajak juga Pak Haris untuk sama-sama menjelaskan nantinya. Karena ini memerlukan suatu proses hukum, tidak bisa kita perdebatkan di media. Kita ingin sama-sama juga nanti Pak Haris berpeluang untuk membuktikan, mementahkan persangkaan-persangkaan itu, sekaligus juga sama-sama apabila memang nanti ada bukti kuat yang ternyata dikatakan Pak Haris itu benar, maka tentu akan ada tindak lanjut lagi. Jadi ini sama-sama upaya mencari bukti, termasuk juga berkaitan dengan perkara ini. Jika masyarakat memiliki informasi-informasi penting berkaitan dengan perkara ini, itu tentu bisa menjadi sumber informasi, masukan yang dapat kita jadikan pegangan.
semuanya bukan karena kebencian kepada Pak Haris, tidak. Karena Pak Haris ini adalah sahabat kita juga. Kita ingin semuanya menjadi terang benderang, clear, objektif melihat permasalahan ini, dan tentunya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran hukum bagi kita semuanya. Bagi Polri yang terpenting adalah clear, apakah benar perkataan ada penyuapan kepada pejabat Polri, dan tentu ini memiliki dampak yang tidak kecil bagi kami. Oleh karena itu ini menyangkut masalah martabat. Kita punya 450.000 anggota personil Polri dan di seluruh Indonesia bersama keluarga, tentu lebih lagi. Baik. Kita ingin clear Pak Karni, tujuannya semoga dalam konteks negara hukum sama-sama kita tempuh jalur hukum yang lebih elegan. Baik. Satu pertanyaan aja. Ketika polisi melihat pledoi di pengadilan, ada nama-nama disebut? Pledoinya setebal 20 halaman. Itu saya dilaporkan, jadi tidak menyebutkan Tidak menyebutkan nama-nama berkaitan aktivitas, memberikan dan sebagainya. Ini kegiatan penyelidikan yang kami lakukan, itu kami diterima baik, kami terima kasih kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, jadi tidak ada sama sekali berkaitan hal itu. Baik. Jenderal Dharma Parikut, ada tambahan? Baik, terima kasih Pak Karni. Saya sedikit ingin menggambarkan bagaimana Freddy Budiman berurusan dengan penegakan hukum sejak mulai tahun 2009, 2011, 2012, 2013 juga 2 kali, dan terakhir 2015. Dengan kondisi yang demikian kita bisa melihat bagaimana karakternya. Artinya bawaannya memang karakter tidak baik. Itu yang pertama. Yang berikutnya apa yang menjadi penyampaian dalam bentuk media sosial oleh Pak Haris, bila itu disampaikan sesuai dengan fakta yang memang benar. Karena begini, kesaksian itu menjadi tidak ada nilainya ya saksi di audito. Karena dia harus mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri. Sayangnya seperti yang disampaikan oleh Pak Benny Mamoto bahwa seandainya seminggu sebelumnya akan berbeda keadaannya. Jadi kami mau menyampaikan bahwa di Barreskrim Polri kami sekarang betul-betul reformasi mental dan sebagainya. Namun apabila betul informasi ini valid, kami akan siap untuk membersihkan organisasi kami. Baik, kita rehat dulu sejenak.